Hai semua, kali ini saya bikin sifon pandan dengan menggunakan 4 telur. Dan ini menggunakan loyang ukuran 18 cm. Jadi dia tingginya nggak sampai menjulang banget, nggak sampai merekah gitu. Tapi ini teksturnya bagus banget, terus rasanya juga enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langkah pertama kita tuang dulu santan instan. Ini bisa dipaduin dengan sedikit air, jadi nggak full banget santan instan. Kemudian ditambahkan dengan minyak canola, boleh juga diganti dengan minyak sayur. Minyak canola ini teksturnya lebih ringan, dia cocok untuk sifon dan tentunya dia lebih sehat juga. Diaduk sebentar aja, kemudian saya tambahkan juga dengan pasta pandan. Banyaknya relatif sesuai selera dan dikira-kira aja. Kalau mau diganti dengan jus pandan juga bisa, jadi di jus pandannya ditakar sesuai dengan jumlah santan. Kemudian ditambahkan dengan sedikit garam, kira-kira setengah dari seperempat sendok teh, hampir sejumput lah ya. Lalu kemudian ditambahkan dengan tepung terigu protein rendah sambil diayak. Lalu kemudian ini diaduk rata dulu. Di sini saya aduk nggak terlalu rata banget, yang penting tepung keringnya tercampur rata aja dulu. Kemudian ditambahkan dengan 4 butir kuning telur, jadi kuning dan putihnya dipisah. Putih telurnya jangan sampai ada campuran kuning telur sedikit pun, soalnya nanti dia nggak bisa ngembang putih telurnya, dia ntar encer terus. Dan ini telurnya wajib fresh, jangan yang dari kulkas ya. Kemudian setelah itu diaduk rata seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke putih telurnya. Kita mau mixing dengan menggunakan hand mixer. Di sini perlahan-lahan aja sampai dia lebih berbusa dulu, berbuih, baru kemudian masukkan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Kalau nggak ada bisa pakai cream of tartar sekitar setengah sendok teh. Di sini bertahap aja kecepatannya, jangan langsung kecepatan tinggi, nanti dia mudah mengempes ya. Kemudian ini sambil di mix, sambil dimasukkan gula pasir juga, 3 tahap pencampuran, kurang lebih kayak gini aja. Lalu kemudian di mixing terus sampai dia mendapatkan tekstur yang stiff peak. Jadi kurang lebih nanti hasilnya bisa dilihat seperti ini. Bisa disesuaikan aja dengan kecepatan mixernya, dan waktunya juga relatif, nggak bisa jadi patokan. Jadi bisa diperhatikan aja, ini kurang lebih seperti ini. Mungkin aja akan sedikit berbeda dengan bikinan teman-teman. Nah kemudian setelah ini menjadi adonan putih telur yang stiff peak, kurang lebih hasilnya seperti ini. Bisa disesuaikan aja ya, mungkin aja akan sedikit berbeda. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita campurin aja ke adonan pasta pandan tadi. Di sini saya masih menggunakan balon whisk untuk mencampurnya. Jadi balon whisk yang besar tuh lebih efisien menurut saya, jadi dia bisa memasukkan udara ke dalam adonan, tetapi kita nggak perlu banyak gerakan memutarnya ya. Jadi nggak over mix di sini, karena di sini kalau sampai kita kelebihan ngaduknya, kebanyakan ngaduknya, itu jadi nanti adonannya akan lebih cair gitu ya. Kalau lebih cair tentu aja dia mengembangnya jadi nggak bagus. Kemudian ini dicampur 3 tahap pencampuran, perlahan-lahan aja. Ini video tentu aja saya cepetin ya, beberapa saya skip supaya menghemat durasi. Di sini proses pencampuran yang kedua masih saya menggunakan balon whisk, dan memang ini enggak banyak-banyak ngaduk, yang penting tercampur rata dulu. Kemudian di pencampuran yang ketiga, di awal saya menggunakan balon whisk, kemudian selanjutnya saya ratakan terakhir itu menggunakan spatula, karena biasanya bagian bawah itu kan nggak keangkat dengan balon whisk gitu ya. Kalau pakai spatula karet terutama yang kayak gini, dia jadi lebih
rata dan tercampur rata ke sampai bagian bawahnya pun. Kemudian ini bisa diperhatikan aja kurang lebih seperti ini, tapi menurut saya ini masih ada tekstur yang belum rata banget, nanti akan berdampak pada hasil akhir. Jadi bagian atasnya dia nggak terlalu mulus karena ada putih telur yang mungkin belum tercampur rata. Tapi ya sudahlah, namanya sudah jadi. Ini kemudian setelah rata seperti ini tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Kita pakai loyang ukuran 18, jadi memang ini sampai setengahnya, jadi mengembangnya juga nggak tinggi banget, nggak sampai mekrok. Mungkin kalau pakai loyang ukuran 15 dia bakal lebih tinggi lagi. Di sini loyang ukuran 18 dituang semua, kemudian nanti diratakan menggunakan sumpit agar udara yang terperangkap bisa keluar, jadi nanti cake-nya nggak bolong-bolong, lalu kemudian dihentakkan beberapa kali. Jangan lupa kita harus udah manasin oven dari awal. Kita mau panggang dulu di awal di suhu 175 derajat Celcius selama 20 menit. Biarkan dia sampai menjadi cake yang agak berkulit di bagian atas dan sudah mengembang sedikit seperti ini. Ini setelah 20 menit ya. Kemudian kita mau slit bagian atasnya, diiris seperti ini menggunakan pisau yang tajam, dan saya juga tidak mengeluarkan dia dari oven karena khawatir aja tiba-tiba turun gitu cake-nya. Kurang lebih seperti inilah prosesnya. Di slit supaya, ini gunanya apa? Supaya mekarnya dia lebih beraturan. Kalau nggak di slit nanti dia meretaknya kemana-mana gitu. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Setelah 175 derajat di 20 menit awal, kemudian diturunkan suhunya ke 150 derajat, dipanggang sampai matang. Relatif tergantung karakteristik oven masing-masing, jadi bisa lebih dari 1 jam, tergantung ovennya ya. Saya juga punya 2 oven, itu beda cara panggangnya di resep yang sama padahal. Jadi ini dia kurang lebih seperti ini prosesnya. Kemudian kita lanjut panggang ya sampai matang. Ini menggunakan api atas bawah dari awal sampai akhir ya. Kemudian setelah matang langsung dibalikan seperti ini, boleh menggunakan botol atau apapun. Prosesnya seperti ini. Ini mengembangnya memang cuma segini, dan bisa diperhatikan nanti ini harus setelah dingin banget baru kita keluarin dari loyangnya. Dan setelah ademnya itu seperti ini, dia nggak kempes sama sekali kan, sama aja kayak tadi awal kita balikin. Dan cara saya mengeluarkan kurang lebih seperti ini aja, karena kalau cake-nya udah bener-bener mengembang dan matang dengan baik, walaupun dipencet-pencet pakai tangan seperti ini dia nggak mengempes gitu. Tapi kalau ada yang worry dan mungkin belum berpengalaman ngeluarin cake seperti ini, ya bolehlah pakai pisau, disisir dari pinggirannya searah, dan itu bisa juga ngebantu ngeluarin dari loyangnya. Kurang lebih seperti ini caranya. Lalu kemudian setelah lepas dari loyang mungkin akan seperti ini ya. Jadi kalau mau sama rata warnanya bisa kita sisir sedikit menggunakan pisau bagian kulit cake-nya yang agak mengeras. Tapi kalau enggak pun enggak masalah ya, ini cuman buat tampilan aja, sebenarnya enggak masalah sama sekali. Kemudian ini setelah selesai tinggal kita lepas bagian bawahnya. Caranya sama sebenarnya enggak pakai pisau juga, cuman karena saya agak mempercepat waktu aja, saya pakai pisau untuk melepaskan bagian bawahnya. Dan ini dia hasilnya, tinggal kita potong aja. Ini teksturnya lembut banget dan dia menjadi sangat kempus gitu ya. Lalu kemudian rasanya khas chiffon yang enak banget, harum aroma pandannya, manisnya juga pas. Ini dicoba di rumah ya.
Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi sifon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.